memuliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari itu Harapan baru. amin. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Haleluya. Kita bersama-sama dengan Gereja Elim Kristen Indonesia Hope Family Jakarta pada sore hari ini. Kita bersama-sama puji Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain yang kita tinggikan pada sore hari ini. Tidak ada nama lain yang kita agungkan pada sore hari. Amin. Hanya satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Bapa, buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau begitu baik, sungguh baik, dan sangat baik bagi kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Allah kami. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan, amin. Nama-Mu Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Kami hendak bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami angkat syukur kami bagi-Mu ya Allah, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Kami katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Engkau Tuhan.
seluruh bumi ya Tuhan. Ya Tuhan kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Nama-Mu yang dimuliakan. Haleluya. 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 Nama Yesus Tuhan kami muliakan. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Haleluya. 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 Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di bait-Mu pada sore hari ini. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Persiapkan seluruh kami, Allah Roh Kudus, layakkan setiap kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada nama lain tinggikan pada sore hari ini, hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Allah. Haleluya. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Sukacita kami penuh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Katakan sukacita. Sukacitaku penuh. Amin. Dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus Tuhan bersuka. Mari bersama-sama angkat tangan saudara, katakan pujian. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu.
Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur, amin. Setiap pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Mari memuji Tuhan bersama. Kami mengangkat tangan kami memuji-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur. Setiap pokok pujianku, ya Yesus, amin. Sukacitaku. Haleluya, haleluya. Kami bersukacita karena-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Kau limpahkan Tuhan. Selalu harus setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Mari kembali bersama memuji Tuhan, saudara. Puji Dia, memuji, tinggikan nama-Mu Tuhan. Puji Dia, muliakan, puji Dia. Kami memuji, tinggikan nama-Mu Tuhan. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Kita selalu bersyukur, amin. Setiap pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Beri hormat kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Amin. Beri salam buat kiri saudara, katakan, biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kami memuji-muji Engkau selalu di bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengangkat kepada kami memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu mulia, sebab nama-Mu mulia. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji
Masih ada sukacita pada sore hari ini. Amin, Amin. saudaraku. Masih mau memuji Tuhan terus, saudaraku. Amin. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Allah kami. Ya Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Haleluya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh amin. Sukacita. Amin. Haleluya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Mari bersama katakan anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Haleluya. Bersama katakan nyanyi. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian yang berikut yang kita akan angkat bersama adalah satu pujian yang mengingatkan kepada kita dua ayat firman Tuhan sekaligus. Filipi 4 ayat 19 yang menyatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Belakangan ini saudara, 2 menit kesaksian sedikit. Saya diharuskan untuk 1 minggu 2 kali untuk cuci darah. Saya lakukan ini atas kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan. Bapak Gembala waktu pertama kali saya harus cuci darah, dia katakan bahwa apapun yang dikatakan oleh dokter, jalani, jalani.
Iya Pak, saya jalani. Seminggu 2 kali saudara, saya harus datang ke rumah sakit untuk cuci darah. Tapi saya percaya bahwa kembali ayat firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Dan satu ayat lagi, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saya katakan juga Allah bahwa kita akan besar Pak. Bapak harus siapkan gambar rumah ibadah yang akan kita pakai nanti. Saya buat surat kepada Pak. Waktu saya di ICU, saya buat surat itu kepada Pak Gembala. Saya katakan bahwa di ICU saya lihat, saya dengar bahwa saya dulu bersama-sama dengan Pak Gembala di satu gereja yang kecil. Kembali ingatkan bahwa GK Hope Family Jakarta tidak akan seperti ini saja. Kalau memang akan mendirikan bangunan, katakan kepada Pak Gembala, ayo gambar Pak, supaya setiap Bapak bersaksi kemanapun Bapak pergi, di saat jemaat mengatakan bahwa gereja Bapak di mana, kami di sini saat ini, tapi nanti kami akan seperti ini. Itu yang kami lakukan, kami rasakan. Saya dan Pak Gembala rasakan dulu. Seperti gereja kecil dengan jemaat yang kecil, encim-encim, engkong-engkong yang ada. Tetapi puji Tuhan, gereja itu sekarang sudah besar. Kembali saya diingatkan waktu saya sakit. Saya katakan kepada Pak Gembala bahwa Pak Gembala menyatakan bahwa gereja Tuhan harus penuh. Gereja Tuhan harus penuh. Mari Pak, mari. Dan kemarin saya sampaikan lagi pada Pak Gembala bahwa ayo Pak. Saya mau menyampaikan kepada saudara semua bahwa saat-saat ini memang secara finansial, secara keadaan mungkin kita lemah. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi Allah katakan, jangan pikirkan perkara-perkara itu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena hanya kemuliaan bagi Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami imani dan kami angkat pujian ini. Saat kami mengangkat pujian ini bukan berarti masalah kami hilang, tapi iman kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam kasih-Mu ya Allah. Haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib, ajaib segala perbuatannya. Filipi 4 ayat 13,
jelas segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rea rabatasi karabambasi. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami persilakan Roh Kudus bekerja bagi kami. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, amin. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang bagi orang percaya, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Mari katakan, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata,
Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau ada. Dan kami tahu Engkau ada di sini di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau melihat setiap hati, Engkau melihat setiap jiwa yang ada di sini. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Haleluya. Oh rabayara labashandara bash. Oh rabayara labaikara dan namas. Oh rabayara lalabas. Dia Tuhan yang dekat kepada engkau yang hancur hatinya. Dia Tuhan yang dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. Oh haleluya. Oh haleluya. Sharala bayara nana mashi. Ora la bayara nana mashande aralabas. Ora bara la bashi karabash. Ora bara bashi karabashi karabashi. Ora bara bashi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menjamah setiap hati pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, berbicara Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Saya percaya apa yang kita buat dengan hati pasti Tuhan terima. Amin. Kadang-kadang gampang untuk mengucap syukur dikala kita sehat, dikala kita kuat. Tapi Pak Yopi ya, Pak Yopi memuji Tuhan dikala sakit. Orang lain mungkin akan katakan, gak ada itu Tuhan. Tapi kita memuji Tuhan dengan ucapan syukur kita di saat bagaimanapun. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan melawat kita. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema exist and living. Ada 2 hal. Yang pertama exist artinya ada, yang kemudian living artinya hidup. Ada seorang, saya lupa dia ini, Oscar Wilde, dia adalah hamba Tuhan atau penulis biasa. Tapi dia katakan begini, to live is the rarest thing in the world. Most people just exist. Untuk benar-benar hidup adalah sesuatu yang jarang di dunia ini. Kebanyakan orang hanya ada, eksis. Haleluya. Hari ini Pak Yopi membuktikan dia hidup, bukan sekedar ada. Tapi banyak orang yang hanya sekedar ada di dalam dunia ini. Banyak orang yang hanya sekedar yang penting nongol lah di muka bumi ini. Yang penting aku bisa hadir dalam gereja lah, panas-panasin bangku gereja ini. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini enggak zamannya Anda hanya manas-manasin bangku gereja. Ini zamannya kita bergerak keluar dan buktikan Yesus hidup dan Anda hidup. Haleluya. Karena Yesus yang hidup dalamku akan memampukan aku untuk hidup dan menjadi berkat bagi orang yang lain. Amin. Tadi kalau saudara katakan tadi Pak Yopi bilang dia bermimpi, dia punya visi yang besar akan gereja ini. Kami di Medan, mungkin saudara tahu gereja kami yang saya gembalakan itu selama 6 bulan beribadah di depan kantor wali kota. Jadi kami sempat hampir buka cabang di kantor wali kota Medan, saudara. Saya sudah tiap sore, minggu sore jam 4 begini Pak, saya buat spanduk di depan kantor wali kota Medan, saudara. Tapi bukan di dalam, di pinggir jalan. Jadi selama 6 bulan kami tidak dapat izin dan saya ajak jemaat untuk beribadah di pinggir jalan. Bulan pertama beratnya minta ampun.
beratnya minta ampun. Setiap Sabtu badan saya udah rasa sakit semuanya. Saya bertanya kepada Tuhan, benarkah ini? Tapi Tuhan gak jawab saya. Jangan saudara pikir Tuhan bilang, Oktav kau udah benar jalan. Enggak. Tuhan gak jawab saya. Saya rasanya gak ada yang menjawab saya. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kami katakan, kau sesat. Ada lagi yang bilang kepada saya, masa beribadah di pinggir jalan, kau kayak orang munafik, kayak orang Farisi. Saudara, ini hamba Tuhan. Tapi saya dibukakan ayat firman Tuhan, saya membaca ayat firman Tuhan itu, ayat itu katakan, janganlah kamu beribadah di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah ibadat seperti orang fasik. Tuhan bilang bukan hanya orang yang di jalan ibadat yang kelihatan seperti orang fasik. Orang dalam rumah ibadah pun kalau motivasi ibadah tidak benar, firman Tuhan katakan dia sama seperti orang fasik. Mau dilihat oleh orang lain. Haleluya. Tuhan beri penghiburan itu kepada saya. Dan kami jalan terus. Sampai akhirnya saya akan tanya kepada jemaat, kalian mau lanjut gak? Jemaat bilang, lanjut Pak, kita udah enjoy kok di pinggir jalan. Karena kami macam KKR di pinggir jalan, saudara. Ada 2 sound system pertama kami bawa. Pertama kami nggak punya sound system, saudara. Tanggal 1 Januari 2023, kami ibadah apa adanya di depan kantor wali kota. Bentangkan tikar, kami ibadah nyanyi-nyanyi tepuk tangan, khotbah tanpa mic, tanpa loudspeaker. Saya khotbah di pinggir jalan. Siap khotbah kami makan syukuran tahun baru di pinggir jalan. Jemaat bawa nasi, bawa rendang dan sebagainya. Di pinggir jalan kami makan, kami bersihkan semua lalu kami pulang. Minggu kedua kami mau ibadah. Pada waktu tempat kami mau ibadah di sana ada joget-jogetan dengan full sound system. Full sound system, 1 pick up, saudara. Lalu kami ibadah di sini. Setiap kali kami nyanyi, dia pun bernyanyi di sana. Setiap kali saya naikkan firman di sini, dia juga berbicara di sana. Puji Tuhan. Tapi kami percaya suara yang saya sampaikan, suara yang saya ucapkan begitu lantang didengar oleh semua orang. Minggu ketiga ada yang tanya kepada saya, kenapa nggak pakai sound system? Nggak ada sound system kami, Pak. Adapun yang parah-parah, yang biasa-biasa. Lalu kemudian ada yang bilang, abang sepupu saya, udah pakai sound system, kita gelegarkan yang ada di wali kota. Saya bilang, ya udah pakai 2 aja, sound system juga nggak ada. Minggu ketiga bawa sound system, minta listrik dari wali kota, nggak dikasih, Pak. Lalu kemudian kami ibadah tanpa sound system lagi. Tapi kami berpuji Tuhan, kami bernyanyi-nyanyi. Minggu keempat, saudara, tiba-tiba minggu ketiga itu ada orang undang saya makan. Kami makan siang bersama-sama. Lalu dia bilang, Pak Oktav, kok nggak ada sound system, nggak ada apa-apa? Iya Pak, kami tidak punya genset karena nggak dikasih genset oleh di sana. Lalu dia pulang, saudara, kemudian dia telepon saya, Pak Oktav, saya sudah kirim genset ya, nanti minggu depan ada genset yang akan sampai. Saya lihat gensetnya, saudara, bukan genset biasa, 26 juta harga gensetnya, tanpa suara. Jadi kami bisa beribadah tanpa ada ribut-ribut. Paling yang ribut yang geber-geber di sebelah kami, saudara. Nggak apa-apa. Begitu ada yang ngeber, kami langsung bilang, haleluya. Jadi betul-betul KKR di pinggir jalan. Sampai bulan 3, kami buat jalan salib di depan kantor wali kota. Kami tutup depan Hotel Arya Duta. Kalau Anda yang pernah ke Medan, kami tutup dari situ. Kami buat salib besar-besar kami buat. Kami buat drama penyalipan di situ. Haleluya. Kami buat lagu-lagu penyalipan di situ. Dan kami khotbah. Dan sejak bulan Jumat Agung itu, kami mendirikan salib di depan kantor wali kota. Haleluya. Polisi datang kepada saya, Intel datang kepada saya, Pak, kayu itu boleh nggak jangan berdiri di sana? Kayu yang mana? Saya bilang, kayu yang di atas bus itu. Saya bilang, itu bukan kayu, itu salib, ku bilang. Itu lambang bagi orang Kristen agar siap hidup menderita bagi Yesus. Oh ya Pak ya, kalau gitu bawalah Pak, katanya. Haleluya. Saudara, tapi saya mau katakan kepadamu, 25 kali kami beribadah depan kantor wali kota, tidak sekalipun hujan turun. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Haleluya. 1 kali kami keluar dari rumah, betul-betul hujan lebat, satu kota Medan hujan. Sampai-sampai ada beberapa orang yang WA saya, Pak, hujan di Medan, gimana kalian ibadah? Gak apa-apa, kita lihat nanti. Saya bilang, saya udah mikir nih, sampai depan kantor wali kota, mobil-mobil yang ikut, udah jejerkan aja di situ. Kalian buka pintu saya yang basah-basahan di situ, gak apa-apa, saya bilang. Saya turun dari mobil, saudara, begitu kaki saya pijak di depan kantor wali kota, hujan reda, berhenti di situ juga. Haleluya. Kenapa? Karena kita punya yang namanya Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam. Itu sebabnya saya katakan, jangan sekedar hidup. Ada seorang hamba Tuhan yang sampaikan kepada teman kami, dia bilang, kalau Oktav bisa masuk lagi ke mall itu artinya Tuhan masih ada. Ini pendeta loh.
Artinya ada pendeta yang tidak percaya Tuhan masih ada. Itu sebabnya hati-hati Anda bergereja di mana, Anda beribadah di mana, Anda dengarkan khotbah siapa. Haleluya. Kalau Anda mendengarkan percaya Tuhan masih ada, lebih baik Anda tidak usah dengarkan khotbah itu. Haleluya. Karena sebentar lagi akan semakin banyak pengajaran-pengajaran seperti ini. Itu sebabnya saya katakan untuk benar-benar hidup adalah sesuatu yang jarang di dunia ini. Kebanyakan orang hanya ada. Ya kan? Orang hanya tunjukkan namanya apa, dia mungkin punya gelar panjang-panjang, dia mungkin punya nama yang begitu cantik, begitu hebat, dia punya kedudukan begitu hebat dan segala sesuatu. Saya udah alami 6 bulan. Saya dengan wali kota Medan pernah duduk berdampingan bersama-sama waktu dia kampanye. Saya wali kota Pak David. Lalu kemudian saudara, pada waktu kami mohon izin, kami nggak dapat izin selama 6 bulan. Saya mau katakan kepada saudara, jangan berharap kepada manusia. Karena manusia bisa mengecewakan engkau. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Haleluya. Pada waktu engkau tahu bersyukur, di saat engkau susah, di saat engkau sakit, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Walaupun pada akhirnya memang setiap kita akan mengalami kematian, tapi matilah dengan baik. Haleluya, ini pesan saya. Matilah bersama Tuhan, jangan mati di luar Tuhan. Mama istri saya meninggal beda 1 hari. 1 bulan yang lalu persisnya. Dan saudara tahu, saya ingat sekali pada waktu hari Minggu, pas 4 minggu yang lalu. Pada waktu kami mendoakan mama kami, saya ingat Pak David bilang, saya taruh tangan di kepala mama. Tapi mama menolak. Karena mama kami sudah bolak-balik bilang, nggak usah doakan lagi, aku mau pulang ke rumah Bapa, aku mau pulang ke surga, aku mau jumpa Bapa kalian. Haleluya. Dia tahu kemana dia akan pergi. Tahukah Anda kemana tujuan hidup Anda? Galatia pasal 6 ayat 1-3. Galatia 6 ayat 1-3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saya minta maaf, saya belum sempat sebutkan. Saya berterima kasih kepada Pak Haryanto yang sudah mengizinkan saya untuk berdiri di sini. Saudara, sebenarnya nggak boleh gini ya, 2 minggu berturut-turut nggak khotbah kan. Minggu lalu Pak David kayaknya, makanya tadi ada yang pikir saya Pak David masih di sini kawan ini gitu kan. Saya adiknya Pak David, saudara, yang minggu lalu datang. Ya, jadi mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya Octavianus. Kalau ada engkau menemukan mendapati seseorang saudara melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Tugas kita sebagai anak Tuhan, kalau Anda perhatikan ayat-ayat ini dari Galatia 6 ayat 1-10. Kalau engkau mendapatkan seorang melakukan suatu pelanggaran, suatu dosa, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Restore such a person. Pulihkan orang itu dalam roh yang lemah lembut. Haleluya. Bukan gosipin mereka, bukan jatuhin mereka lebih dalam dari keterpurukan mereka. Tapi firman Tuhan ingatkan, engkau tegur mereka, engkau ingatkan mereka, engkau bangun mereka, engkau restorasi mereka sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Anda lihat orang berdosa, Anda melihat temanmu, saudaramu melakukan dosa, keep it by yourself. Diamkan saja, didengarkan, doakan bagi dirimu sendiri. Jangan bawa berita itu kemanapun juga. Haleluya. Anda lihat mungkin suami orang lain, tiba-tiba membonceng seseorang berambut panjang. Lalu kemudian ada telepon istrinya, Anda bilang, Ito, ada orang Batak di sini banyak kan? Ito, kulihatlah istrimu di situ dibonceng sama orang lain. Saudara, Anda belum tahu fakta, tapi Anda sudah menyebarkan gosip, dan kemudian begitu suaminya sampai, dia bilang, siapa yang kau bonceng? Kalau orang di rumah udah kayak gitu, udah lain tuh ngomongnya, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan kamu yang rohani membawa orang itu ke jalan yang salah, tapi pimpin dia ke jalan yang benar. Jangan istrinya yang Anda hubungi, tapi suaminya yang Anda tanya, siapa itu tadi yang kau bonceng rambutnya panjang?
Karena mungkin suaminya bilang, itu bukan perempuan, itu kawan kerjaku laki-laki tapi rambutnya panjang. Haleluya. Anda tidak lihat dari dekat kan? Jangan pernah mengambil kesimpulan kalau Anda tidak lihat dengan mata Anda langsung. Pulihkan dia sambil jaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Itu sebabnya saya selalu katakan kalau ada Anda yang mau membimbing orang lain, bimbing mereka dengan jalan yang benar. Anda kadang-kadang banyak orang jatuh dalam dosa. Kenapa saudara? Seorang hamba Tuhan yang mau menyelamatkan keluarga orang lain, akhirnya dia jatuh sendiri. Kenapa? Yang dia tolong adalah orang yang bukan seharusnya dia tolong. Seharusnya seorang laki-laki tidak mengkonseling perempuan secara sendiri. Demikian juga perempuan tidak boleh konseling laki-laki sendiri. Kalau ada Anda mengkonseling begitu, harus ada saksi yang duduk di situ. Ini yang firman Tuhan katakan, bimbing mereka sambil menjaga dirimu sendiri. Haleluya. Engkau mau menolong orang lain, lalu engkau telepon suaminya. Karena tadi Pak Oktav bilang jangan telepon istrinya, telepon suaminya. Tanya siapa yang dia bonceng. Tapi jangan tiap hari kau tanya, udah sarapan belum bang? Udah sarapan belum mas? Kenapa? Anda sedang membuka celah bagi dirimu sendiri. Jangan perhatian kepada suami orang, urus suamimu sendiri. Haleluya. Jangan urusin istri orang, urusin istrimu sendiri. Karena ada satu jemaat kami yang tiap pagi antar sarapan ke rumah saya. Setiap pagi. Satu hari saya tanya kepada dia, ibu sudah siapkan sarapan di rumah? Karena sebelumnya kami ke rumahnya, saya tanya suaminya udah minum, udah sarapan. Suaminya bilang, mana pak? Pagi-pagi dia udah sibuk keliling sana, keliling punya istrinya. Jadi belum minum teh, inilah pak baru saya buat teh manis untuk saya minum katanya. Wah bagus ya saya pikir. Besoknya istri antarkan sarapan mie pangsit untuk saya. Saya tanya, suamimu udah kau kasih mie pangsit? Dia bilang, belum. Jadi dia beli sendiri. Enak kali ngomongmu ya. Saya bilang, mulai besok jangan antar sarapan di sini kalau rumahmu belum ada sarapan. Saya bilang, siapkan sarapan untuk suamimu dulu baru kau antar sarapan di sini. Kalau tidak cukup uang, saya tidak butuh sarapanmu. Haleluya. Jaga dirimu sendiri. Kata-kata yang dikatakan di sini merestorasi orang dalam roh lemah lembut. Kata yang dipakai adalah katartizo dalam bahasa Yunaninya. Kata ini jarang dipakai, saudara, tapi dalam Perjanjian Baru sering dipakai untuk membetulkan jala. Jadi kalau nelayan sudah menjaring ikan atau menjala ikan, besok paginya mereka akan kumpulkan ikan-ikan itu, kemudian jalannya akan mereka rapikan satu persatu. Dengan kata lain, kata ini juga dipakai untuk menyempurnakan watak manusia. Untuk memulihkan seseorang sama seperti memulihkan jaring yang kusut itu. Kadang-kadang memang kita nggak sabar untuk memulihkan orang lain. Kadang-kadang kita rasanya berat untuk membuat orang lain bertobat. Menunggu waktu itu rasanya tidak gampang, saudara. Saya punya banyak anak-anak di rumah. Di rumah anak kadang-kadang bisa sampai 30 anak-anak yang tinggal di rumah saya. Ada yang ada yang datang dari Tapanuli, ada yang datang dari Ambon, dari berbagai daerah. Dan untuk memulihkan mereka saya harus punya cara masing-masing. Ada orang-orang yang saya harus tegur keras betul-betul. Saya tegur dia. Kau nggak sanggup di sini, keluar dari sini. Saya kadang-kadang harus sampaikan, membetulkan benang yang sudah kusut itu tidak gampang. Jadi memulihkan seorang artinya memimpin orang itu kembali kepada pertobatan yang benar dan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus dan ajaran-ajarannya. Haleluya. Itu sebabnya ada mungkin istrimu, suamimu yang belum bertobat, jangan cepat-cepat bilang Tuhan matikan aja dia. Ya kan? Jangan terlalu begitu. Sabar saudara, sabar. Sabar itu kan ada batas waktunya Pak. Iya benar ada batas waktunya. Kalau engkau tidak sabar lagi, percaya Tuhan lebih gak sabar lagi sebenarnya. Ya kan? Tapi Tuhan tahu kapan. Itu sebabnya kadang-kadang kita nanya, kenapa orang jahat itu lama kali mati? Tapi kalau orang baik, rasanya cepat kali mati. Firman Tuhan dalam Roma dikatakan apa? Maksud kesabaran dan kemurahan hati Tuhan adalah untuk memimpin orang itu ke dalam kebenaran. Haleluya. Jadi kalau saudara masih hidup panjang, jangan pikir karena Anda sudah baik sekali. Haleluya. Ada orang yang duluan mati, Anda pikir kasihan banyak kali dosanya. Belum tentu. Henok lebih cepat diangkat Tuhan kok. Karena apa? Dia berjalan dengan Tuhan.
Dan Tuhan tidak mau dia masuk ke dalam dosa. Tuhan tidak mau dia jatuh ke dalam dosa. Tuhan angkat Henok lebih cepat. Jadi kalau kita masih diberikan hidup lebih panjang, saudara, jangan bangga dulu. Amin. Mungkin Tuhan bilang, Oktav, ini kesempatanmu memulihkan dirimu. Ini kesempatanmu mendekatkan dirimu kepadaku. Ini kesempatanmu untuk hidup lebih baik. Ini kesempatan untuk melayani lebih baik lagi. Haleluya. Yang kedua, saudara, Galatia 6 ayat yang kedua. Apa yang Tuhan inginkan tugas kita sebagai anak Tuhan? Bantu orang lain yang membutuhkan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saya punya seorang teman, kolega saya, seorang doktor tamatan dari Jepang. Dia selalu sekali waktu itu bangga kalau dia bawa mobil Fortuner, saudara. Lalu kemudian setiap kali dia undang saya, dia akan tunjukkan di sana, Pak Oktav tadi masuk, Pak Oktav masuk gang itu, tanah saya yang besar hampir 1 hektar. Memang cukup di tengah kota. Lalu kemudian dia tunjukkan kepada saya, dia bawa saya jalan, dia punya 40 kamar-kamar kos, rumah-rumah kos. Bukan cuma kamar, rumah kos. Lalu dia tunjukkan lagi beberapa hartanya. Saya bilang, hebat sekali Bapak ini. 1 hari nggak lama setelah itu, saya dikunjungi seorang hamba Tuhan yang datang bicara-bicara, kemudian dia tanya, Pak Oktav bisa bantu saya. Lalu kemudian saya tanya, Bapak marga ini, bukannya Bapak saudaranya si ini? Saya bilang, muka Bapak mirip. Iya Pak Oktav, benar saya adiknya. Lah, saya bilang, kenapa kok masalahnya sampai begini nggak bisa minta bantuan abang? Abang saya, Pak Oktav, tidak akan pernah keluar uang sepenya sendiri. Firman Tuhan katakan, kalau ada orang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saling membantu. Lihat apa yang kira-kira bisa Anda lakukan untuk bangkitkan ekonomi saudaramu. Haleluya. Orang Batak dan ada istilah surah dang tu ho tu bagon tu begu. Jangan ke kau, jangan ke dia, jangan ke aku pun. Kalau nggak ke aku, jangan ke dia. Lebih bagus sama setan. Ya kan? Jangan sekedar ada, tapi live your life. Hidupi kehidupan Anda dengan benar. Banyak orang yang sekedar ada, just exist. Yang penting ya udahlah Pak, pagi pergi kantor, pulang ke rumah, ya siapkan berikan makan bagi anak-anak, istri. Ya yang penting ya sudahlah. Gak peduli, gak ambil pusing dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Selagi aku, diriku, keluargaku aman, peduli amat dengan orang lain. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, saling membantu. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kadang-kadang ada orang-orang yang saya tahu, hidup kekristenannya luar biasa. Kalau cerita juga luar biasa. Oh gereja itu kalau nggak ada aku nggak bisa berdiri. Gereja itu kalau nggak ada aku nggak bisa apa-apa. Saudara dengarkan saya. Kalau engkau apa-apa. Bahkan bagi kerajaan surga itu pun. Amin. Ada satu foto yang mungkin bisa ditunjukkan. Di sini Anda bisa lihat seorang wanita yang bernama Helena dari Amerika Serikat. Dia ditangkap oleh polisi karena dia mencuri di dalam pasar dia mencuri. Lalu polisi datang menangkap dia dan kemudian polisi bergegas ke tempat kejadian bertanya apa yang dia curi. Jawabnya, saya mencuri 5 butir telur saja untuk anak-anak saya yang kelaparan karena belum makan selama beberapa hari ini. Saudara mungkin Anda berpikir memang tega betul penjual telur ini melaporkan dia ke polisi hanya demi 5 butir telur. Tapi saudara saya mau katakan inilah yang sedang terjadi di dunia. Hari ini harga beras naik $204 per ton. Jangan pikir Indonesia saja yang naik beras. Jangan minta Jokowi turun, jangan minta menteri turun. Karena memang dunia sedang mengalami ini. Firman Tuhan mencatat ini. Tapi saudara kalau ada di sekitarmu orang miskin yang sampai tidak bisa makan, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya sangat memilih dalam memberi juga saudara. Karena kami juga banyak ditipu Pak.
Ada jemaat datang pura-pura miskin, minta ini, minta itu. Sampai pernah kami berikan becak, belikan ini, bukakan usaha dan lain sebagainya. Saya bilang, kami belikan becak, kamu cicil setiap bulan. Bulan pertama dia cicil, bulan kedua dia cicil, bulan ketiga dia cicing, saudara. Saudara ngerti cicing? Orang Medan bilang cicing itu lari, saudara. Dia hilang, gak nampak lagi mukanya. Tapi memang Tuhan berikan saya karunia lupa. Jadi kadang-kadang saya lupa dengan orang. Sampai satu hari istri saya ingatkan saya, oh ini ingat nggak? Ini pernah datang ke gereja kita pernah belikan becak untuk dia. Saya bilang, oh ya untunglah aku lupa gitu kan. Kita bersyukur, nggak apa-apa saudara. Tapi saya paling memilih dalam memberi. Karena firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat kelima katakan, tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Boleh berbuat baik tapi berpengetahuanlah. Beberapa waktu yang lalu kami duduk sama-sama dengan beberapa pengerja makan bakso. Jam 10 malam. Sedang kami pesan ada seorang anak dengan tubuhnya yang dibaluti warna silver. Dia minta uang kepada kami. Lalu tadi saya bilang saya nggak suka kasih uang. Saya tanya, kau udah makan belum? Karena jam 10 malam. Belum om. Duduk makan saya bilang. Dia duduk makan. Istri saya dengan temannya dia bertanya, jam 10 malam udah berapa kamu dapat? Saya dengar, saya agak jauh saudara. Belum banyak, baru 200.000. Hah? 200.000 jam 10 malam? Jadi kamu rencana mau pulang siap ini? Enggak tante, masih mau jalan lagi sampai jam 12 malam. Loh, kenapa enggak pulang? Kamu masih kecil, besok enggak sekolah. Dah, enggak usah lah tante, enggak perlu sekolah. Kenapa? Kalau sampai jam 12 malam tante aku bisa dapat 300 sampai 500.000. Tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Sehingga engkau tahu siapa yang harus dibantu, siapa yang tidak perlu dibantu. Haleluya. Karena terlalu banyak orang yang akan manfaatkan situasi Anda nanti. Haleluya. Tapi kalau punya ya nggak apa-apa lah, beri juga nggak apa-apa lah 2.000 perak gitu kan saudara. Tapi engkau harus tahu kepada siapa engkau membantu. Baru-baru ini saya mendengar ada orang yang bilang begini kepada saya. Kalau mau membantu, mendukung gereja, dukung gereja yang sudah besar. Saya bilang, nggak salah kau. Iya, karena gereja yang sudah besar, dia punya kapasitas besar, pasti pengurapannya besar. Kawanku, pengurapan besar bukan diukur dari gedung. Haleluya. Kalau engkau punya uang, dudukkan 5 orang, kumpulkan 3 miliar, 1 orang, gedung besar bisa dibeli. Dan Anda tidak tahu berapa banyak gereja yang dimulai oleh pengusaha-pengusaha sekarang ini dengan cara yang saya bilang tadi. Dia kumpulkan uang, dia kumpulkan pemain musik, dia cari pengkhotbah-pengkhotbah yang menarik, setiap minggu dia suruh mereka khotbah. Di akhir tahun mereka kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena gereja juga merupakan bisnis yang luar biasa pada masa-masa ini. Itu sebab berhati-hatilah. Yesus katakan kau akan menjumpai banyak pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu dan lain sebagainya. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Uji pekerjaan. Kata Kimazo artinya bedakan apakah satu pekerjaan dianggap layak. Engkau melayani Tuhan di depan ini, dokimazo, tes, lihat apakah pekerjaanmu dianggap layak. Kalau engkau melayani Tuhan dengan hati, maka pekerjaanmu dianggap layak. Tadi kami duduk, saya tadi pelayanan di Bekasi pagi. Tadi sewaktu pulang saya diantar, sambil ngobrol pengerja yang mengantar saya, dia bilang begini, kadang-kadang undang orang melayani, dia tanya lagi jumlah jemaatnya berapa. Kalian undang siapa? Pemain musik loh om. Pemain musik nanya jumlah jemaat. Apa dia? Kalau ya PK aja kan harusnya yang dia tanya berapa PK gitu kan. Lah, ini enggak dia tanya jumlah jemaatnya berapa. Saudara, semakin banyak jemaat Koreanya semakin besar, betul kan? Apalagi kalau pemimpin punya, mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Saya dulu pemain musik, saya tahu bagaimana, betul kan Pak? Kasih timpani dikit aja, Anda pikir surga turun? Enggak.
Enggak, saudara. Musik bisa membuat Anda merinding. Tapi belum tentu itu roh Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Amin. Uji pekerjaan Anda. Lihat apakah pekerjaanmu, pelayanmu dianggap layak. Kalau layak, itu adalah kemegahanmu. Ya kan, ini yang dimaksud, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya, portionnya sendiri. Kalau layak itu kemegahanmu, kalau tidak berarti itu mempermalukan dirimu sendiri. Kalau engkau berpikir pemberianmu sudah hebat, sudah banyak, dan engkau ceritakan kemana-mana, saudara, engkau sedang mempermalukan dirimu sendiri kalau itu tidak layak. Haleluya. Amsal 27 ayat 2 katakan, biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Haleluya. Biarkan orang lain yang bilang kau memang baik, kau memang anak Tuhan, kau memang luar biasa, bukan mulutmu. Haleluya. Engkau nggak perlu pergi kemana-mana bilang, saya Kristen loh, saya baik loh, saya hebat loh, saya luar biasa loh. Coba lihat, ada orang pernah gitu, kayaknya udah gini kalau ada yang tapi mungkin ada juga yang indirectly, secara tidak langsung seperti itu. Iya kan? Secara tidak langsung dirinya baik, secara tidak langsung memamerkan dirinya rohani. Saya sering bersalaman dengan hamba Tuhan yang katakan, pendeta, doktor, ini. Lah, saya bilang, aku nggak nanya kau doktor atau apa kok. Iya kan? Bahkan kalau salaman pun saya nggak perlu bilang saya pendeta, biarkan orang lain tahu saya pendeta. Haleluya. Saya cukup banyak travel, saudara. Mungkin sama dengan Pak Arianto ini. Mana-mana aku lihat statusnya ya kan. Pendeta paling banyak status itu Pak Arianto, saudara. Makanya kadang ada orang takut foto duduk dekat Pak Arianto. Kenapa? Takut tiba-tiba masuk postingannya gitu kan. Postingan kita masuk, Pak. Foto kita ya, oh puji Tuhan lah. Saya kurang suka foto, tapi kalau istri saya di samping, orang ini 3, orang ini 2, cocok saudara, cocok. Di mana pergi pasti foto, haleluya. Apa tadi mau aku bilang, udah lupa aku jadinya. Hah? Udahlah itulah ya. Amsal 27 ayat 2, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu sendiri. Biarkan orang yang memuji kita, duduk sambil ngobrol-ngobrol, bukan kita perkenalkan diri. Apa pekerjaan Bapak? Saya selalu jawab, saya dosen. Kayaknya Pak, Bapak bukan dosen lah Pak. Hah? Jadi apa? Aku bilang. Kok dia yang tahu gitu kan? Jadi apa? Saya bilang. Kayaknya Bapak ada kaitan-kaitan dengan agama lain. Udahlah itu sama lah itu. Saya bilang. Biarkan orang lain yang menentukan, melihat benarkah kau layak disebut hamba Tuhan. Biarkan orang lain yang melihat benarkah kau layak disebut anak Tuhan. Haleluya. Nggak usah mulutmu yang katakan aku anak Tuhan loh, jadi aku anak setan katanya. Pernah dengar orang bilang gitu? Ini anak Tuhan loh Pak. Yang sebelah jawab, emang kami anak hantu? Ya kan saudara? Biarkan orang lain yang katakan kau betul-betul anak Tuhan. Jangan anak Tuhan tapi nipu sana sini luar biasa. Jangan anak Tuhan tapi utang sana sini luar biasa. Hati-hati saudara. Ayat yang ke-6, kewajiban semua orang yang diajarkan firman Tuhan ialah membantu menyediakan tunjangan materi bagi mereka yang mengajar. Ayat 6 ini, baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman, anda ini yang duduk di bawah, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Mungkin Pak Arianto nggak bisa ngajar ini kepada saudara. Aku pun karena bukan jemaatku bolehlah kuajarkan saudara gitu kan. Haleluya. Kewajiban Anda adalah menyediakan bagi hamba Tuhan yang mengajarkan Anda. Bukan sebaliknya. Itu sebabnya tadi pagi saya juga ajarkan ini kepada jemaat yang di Bekasi. Saya katakan mau diberkati. Mau diberkati. Nggak ada yang mau. Mau diberkati Inang, Amang, Opung, Tulang. Mau belajar memberi. Hanya 3 kok, simple. Berilah maka kamu diberi. Taburlah maka kamu menuai. Bawalah persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan dalam rumah perbendaharaan, dan lihatlah aku menghardik belalang pelahap, menghardik belalang pengerik daripadamu dan seisi rumahmu. Haleluya.
Tapi kita nggak suka yang itu. Ada pendeta-pendeta yang sekarang udah kaya, ngajar nggak perlu beri perpuluhan. Iya, dia udah kaya sekarang, dia takut nanti kasih perpuluhan, besar kali perpuluhan dia. Iya kan? Ada kan Anda dengar pendeta-pendeta baru-baru ini katakan gak perlu beri perpuluhan. Kenapa? Dia udah punya tambang batu bara, dia punya sawit beribu-ribu hektar, dia punya jemaat yang jangan ditanya lagi, sekali sewa 1 mobil Avanza 1 hari gedungnya. Gimana lagi dia mau kasih perpuluhan? Dia bilang gak usah kasih perpuluhan, tapi dia bisik kepada orang lain, berikan semua yang kau punya. Ya kan? Tapi saudara sekalian katakan, Yesus tahu, Yesus berdiri di hadapan janda yang miskin itu, dan pada waktu orang lain bawa uang bergepok-gepok dia letakkan di kota persamaan, Yesus tidak tersentuh hatinya. Kapan Yesus berdiri? Pada waktu janda miskin ini membawa uang 2-3 peser itu, menyerahkan semuanya, meletakkan di kotak persembahan itu, Yesus berdiri. Haleluya. Kemarin saya lihat ada seorang pendeta yang mengejek pendeta lain karena pendeta lain katakan, kalau tidak memberi engkau tidak akan menerima. Tidak menabur engkau tidak akan menuai. Betul, saya setuju dengan itu. Anda yang tidak tahu memberi tidak akan pernah menerima dari Tuhan. Anda yang tidak menabur tidak akan pernah menerima pelipat gandaan dari janji Tuhan. Karena itu jangan tambah-tambahkan ayat firman Tuhan. Tuhan berkatilah yang memberi dan yang tidak memberi juga Tuhan berkati. Enggak mungkin kalau engkau tidak berbuat apa-apa, engkau tidak akan menerima hasil apapun. Karena firman Tuhan katakan seorang petani yang akan lebih dulu menikmati hasil apa yang dia tabur. Haleluya. Ingat sekali beberapa waktu yang lalu kami coba menanam cabai, saudara. Memang cabai saya nggak berhasil tumbuh. Tapi saya ingat, saya beli 1 bungkus aja, saya siram ke beberapa tempat. Lalu kemudian berapa minggu kemudian saya datang, saya tanya, 1-2 minggu saya tanya, loh kok kayaknya sedikit yang kita tabur ya? Kok yang tumbuh banyak? Itulah namanya taburan. Haleluya. Engkau menabur banyak, engkau akan menuai lebih banyak lagi. Ambillah segenggam padi dan taburkan itu. Apakah dia hanya jadinya segenggam? Dia tidak. Dia akan jadi berlipat kali ganda. Demikian orang yang menabur. Haleluya. Yang firman Tuhan katakan yang berikutnya. Mereka yang didukung ini adalah gembala-gembala, pekerja-pekerja gereja, pelayan gereja, guru, penginjil, misionaris yang setia. Inilah orang-orang yang harus Anda dukung. Hormati mereka bagi segala sesuatu yang ada pada dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan kebalikan, sudah. Jangan justru tiap kali pendeta datang atau Anda jumpa pendeta, Pak Pendeta pinjam Pak Pendeta biar menambah kekerabatan. Kan ada sekarang iklannya gitu, Pak. Biar makin akrab pinjam dulu 100 katanya. Jangan. Anda sedang melawan firman Tuhan. Kami hidup dengan iman. Haleluya. Saudara, itu sebabnya berapapun jemaat yang ada kita layani. Nggak seperti gereja-gereja lain, jemaat banyak dulu baru buka gereja. Kita nggak ada jemaat buka gereja. Saya ingat sekali 3 tahun buka gereja, ada pendeta manuver di tempat dulu, Pak. Dia bawa semua jemaat, dia buka gereja tempat lain. Kami tinggal 3 keluarga lagi berlutut berdoa bersama di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi kami tetap setia. Kami tetap setia. Tetap setia. Dari 2 ruko jadi 3 ruko. Sekarang Tuhan bawa kali. Saya percaya dalam waktu dekat Tuhan akan penuhkan setiap tempat itu. Haleluya. Itu saya bilang tahun depan setelah ini cepat-cepat cari 2 ruko. Jangan 1 ruko lagi. Berkembang terus. Sampai akhirnya Tuhan berikan yang lebih luar biasa. Untuk Tuhan, bukan untuk kita. Amin. Haleluya. Beri kepada mereka melayani firman. Beri kepada mereka. Ingat kenapa banyak hamba Tuhan pada masa ini yang buka bisnis? Kenapa, saudara? Ketagihan. Ya kan? Tadinya, ya firman Tuhan bilang Nehemia pernah memarahi orang Israel karena membiarkan orang-orang Lewi kembali ke ladang mereka. Karena apa? Orang Lewi menjawab, tidak ada yang memberikan untuk kami. Itu sebabnya kami bekerja. Kenapa banyak hamba Tuhan bekerja pada masa ini, buka bisnis dan diberkati Tuhan? Karena banyak jemaat yang tidak peduli dengan gembalanya. Akhirnya mereka bisnis. Mereka buka usaha. Makanya banyak pendeta berhati bisnismen. Tapi bisnismen banyak juga yang berhati pendeta sekarang. Tapi udah terlambat. Kalau engkau dipanggil pembisnis, dia adalah pembisnis.
Paulus katakan itu dalam 1 Korintus pasal yang 7. Dalam keadaan bagaimanapun engkau dipanggil Tuhan, tetaplah dalam keadaan itu. Dukung pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang terbengkalai hanya karena orang Kristen tidak taat dengarkan firman. Itu sebabnya ayat 7 katakan, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, perhatikan rohnya, R-nya huruf besar, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu perbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kita yang mengaku pengikut Kristus, yang sudah dilahirkan kembali, dipenuhi roh, sedangkan pada saat yang sama sadar memuaskan diri, memuaskan keinginan keinginan daging, engkau bersalah karena engkau mempermainkan dan menghina Tuhan. Hati-hati. Jangan menabur dalam daging karena engkau akan menuai kebinasaan. Gimana menabur dalam daging? Engkau memberi tapi engkau ingin namamu ditulis di besar-besar di tembok itu. Engkau sedang menabur dalam daging. Dan percayalah engkau menerima hasilnya, menerima jawabannya. Apa itu? Orang lain memuji engkau. Itu sebabnya Yesus katakan, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu gak perlu tahu. Supaya apa? Supaya upahmu besar di surga. Haleluya. Itu dia saudara. Itu sebabnya jangan menabur dalam daging. Jangan sudah menabur kau bilang AC ini punya aku yang sumbang. Untuk apa menabur kalau engkau lebih baik karena sedang menabur dalam daging. Engkau berharap namamu tertulis di gereja. Jangan biarkan namamu hanya tertulis di gereja, tapi biarkan namamu tertulis dalam kitab kehidupan itu. Haleluya. Biarkan Yesus tahu engkau anaknya yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau anaknya yang melayani dia. Engkau anaknya yang memberikan segala yang ada. Haleluya. Jangan menipu diri sendiri. Orang-orang yang menabur dengan daging tidak akan menuai hidup yang kekal. Tapi yang dia tuai apa? Kebinasaan dan kematian. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dukung kawan-kawan saudara yang punya usaha. Iya kan? Ada temanmu yang buka misop, makan di warung misop dia. Kurang enak, sampaikan kepada dia. Bu, bumbunya kurang loh bu. Ibu yang jualan juga ya terima dong, tambah bumbu yang lebih baik. Jangan karena orang gereja langsung diingatkan tidak terima, lalu orang gak mau datang makan, kau bilang orang gereja gak peduli gitu. Serba salah semuanya gitu kan. Nah saudara, berbuat baik. Kalau Anda punya kesempatan untuk memberi, jangan berpikir orang yang diberi itu aja harusnya bersyukur. Yang memberi juga harus bersyukur karena Anda diberi kesempatan memberi. Haleluya. Karena itu di gereja ini kalau ada kesempatan memberi, beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Enggak lah Pak, siap ini aku mau makan di Kelapa Gading. Di mana itu? MKG. Yang paling dekat apa? Arta Gading. Saya mau Kelapa Gading, daripada makan di Kelapa Gading, berikan yang terbaik untuk Tuhan di sini. Tabur, tabur, tabur. Di rumah masih bisa makan kok. Iya kan? Sempat goreng ikan asin tadi kan? Haleluya. Paulus katakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah bahagia memberi pada menerima. Memberi. Memberi untuk Tuhan. Amin. Sebagian orang gak akan puas. Tuhan kasih tapi dia gak akan pernah puas. Tapi saudara, ingat, engkau yang tidak pernah puas akan berkat Tuhan. Gara-gara Anda pekerjaan Tuhan terlantarkan. Gara-gara Anda tubuh Kristus terlantarkan. Gara-gara Anda kesaksian Kristus dihina orang. Saya sampaikan kepada jemaat, saya paling benci jemaat terima BLT. Kau bilang, aku anak raja, engkau anak raja, tapi kita terima BLT. Kenapa saudara?
Biarkan orang-orang situ merasa dia miskin. Tapi engkau yang dalam Tuhan, kerja dengan tanganmu, bangkitkan dirimu. Biar orang lain melihat Yesus hidup dalam dirimu. Haleluya. Saya kemarin bangun kamar tamu Pak di rumah. Saya sengaja bilang ke tukang siapkan untuk air panas. Lalu kemudian saya beli water heater, tapi pakai gas. Waktu kami mau coba, tukangnya bilang, kontraktornya bilang, Pak Octavia udah pakai yang 3 kilo. Oh saya bilang jangan, 3 kilo itu orang miskin punya. Anak Tuhan pakai yang 12 kilo, apalagi untuk mandi. Mau mandi pakai air panas, pakai water heater, beli gasnya, gas orang miskin. Bikin malu nama Tuhan. Kalau ada orang lihat dan mereka bilang, pendeta kok kayak gini, saya nggak mau, saya bilang. Tapi kalau untuk masak di atas tuh anak-anak asrama, aku nebeng nggak apa-apa lah. Pakai gas 3 kilo gitu kan. Tapi untuk mandi, berikan yang terbaik dan aku bayar harga untuk apa yang aku habiskan. Haleluya. Martin Luther katakan apa? A religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing is worth nothing. Suatu agama yang tidak memberi apa-apa, tidak bayar harga apa-apa, tidak mengalami penderitaan apapun, tidak ada nilainya sama sekali. Perpuluhan gak kasih, ya kan? Persembahan susah kasih, nabur jangan tanyalah, gak akan pernah. Tapi dia mau kaya raya, macam dia pemilik surga. Cobalah pikirkan itu pada hari ini. Apakah Anda cuma sekedar ada, atau Anda juga hidup, bukan hanya ada? Haleluya. Jangan hanya eksis di dunia tanpa membuat hidup berarti bagi orang lain. Tapi jadilah orang yang benar-benar hidup dan memaknai kehidupan Anda sedemikian rupa. Tadi ada video udah disampaikan. Boleh tunjukkan sedikit Pak? Nggak apa-apa ya, aku minta waktu sedikit ya. Ada satu perbedaan antara kambing dengan domba yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini uji coba yang dilakukan. Ada seorang penggembala domba, lalu beberapa orang mengunjungi kandang domba itu, tempatnya seperti padang rumput. Lalu mereka coba masing-masing memanggil domba. Tapi Anda akan lihat bagaimana pada waktu si gembala yang memanggilnya. Mungkin saudara ada pernah lihat video ini, karena ini video lama juga sih. Bisa Pak? Apa-apa. Sambil nunggu saya sampaikan sedikit perbedaan kambing dengan domba. Domba dan kambing adalah mamalia yang berasal dari keluarga Bovidae dan dari spesies Ovis aries. Sama ininya, sama keluarga binatangnya saudara. Sementara kambing juga memang dari keluarga Bovidae tapi dari spesies Caprahyrhus, lain spesiesnya. Kambing itu punya kromosom 60, sementara domba 54. Makanya kambing lebih pintar. Ya. Keduanya makan tumbuhan, tapi kambing itu suka makan dari pucuk tumbuhan. Sementara domba suka makan dari tumbuhan yang dekat dengan tanah. Makanya kalau Anda pergi New Zealand, Anda pergi negara-negara yang banyak dombanya, padang rumputnya itu biasanya bagus-bagus. Kenapa? Domba-domba itu yang makan sampai ke akarnya. Kita lihat dulu sebentar ini. Ayo Pak, silakan. Nah ini mereka uji coba manggil domba-domba. Ini bukan gembalanya. Boleh dikuatin Pak suaranya. One more time. Ini bukan gembalanya tapi coba manggil domba. Ini orang lain lagi. Gak ada yang peduli, semua makan aja. Ini objek yang ketiga uji coba. Sekarang
gembalanya. Perhatikan baik-baik. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is nice. Oke, terima kasih. God, this is amazing. Haleluya. Yesus katakan apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya. Anda harus punya gembala. Memang Yesus gembala agung kita. Paulus pernah katakan, aku tahu kamu punya banyak pengajar, mungkin banyak pendeta yang Anda kenal, tapi tidak semua yang jadi bapak bagimu. Carilah seorang gembala yang jadi bapak bagi Anda. Dengarkan saya tadi, saya lanjutkan. Kambing itu punya 60 kromosom. Dia makan tumbuhan tapi dari pucuknya, sementara domba dari bawah. Kambing pintar dan mandiri karena kromosomnya lebih banyak, sementara domba bergantung satu dengan yang lain. Itu sebabnya Yesus selalu ajarkan agar engkau berada dalam kumpulan domba-dombanya. Tidak terpisah. Karena apa? Dengarkan. Domba cenderung terhilang pada waktu dia memisahkan diri dari kumpulannya. Karena kromosomnya lebih rendah, dia lebih bodoh. Gampang ditipu oleh iblis, gampang ditipu oleh dunia. Lalu ada yang datang bilang, oh udahlah nanti kau ikut sama aku, kawin sama aku. Lalu nanti aku jadi Kristen lagi. Oh dia bilang, ya abang itu mau jadi Kristen kok. Setelah nikah dia bilang apa? Kau mau ikut gereja, ikut enggak ku ceraikan, aku boleh kawin 4 kali. Itulah kadang-kadang domba, bodohnya apa? Dia percaya saja apa yang dibilang orang. Kambing itu bau dan gampang menarik parasit seperti lintah dan bakteri penyebab kurap. Sementara domba tidak terlalu bau dan cenderung terkena infeksi cacing di dalam perut. Domba harus berhati-hati dengan apa yang dia makan. Susu domba punya lemak yang lebih tinggi daripada susu kambing. Daging kambing lebih ramping, lebih rendah lemak dan rendah kolesterol dibandingkan daging domba yang tinggi lemak dan kolesterol. Saudara lihat ini, kambing tidak punya bulu yang perlu dipangkas secara teratur, sementara domba memiliki bulu yang harus dipangkas paling tidak setahun sekali, dan bulunya itu pun bisa memberikan uang bagi gembalanya. Ya kan? Domba punya ekor yang pendek dan tidak bertanduk. Ekornya pendek, domba nggak bertanduk. Sementara kambing punya tanduk dan ekor yang terarah ke atas. Makanya kerja kambing nanduk aja, saudara. Makanya Yesus nggak pernah bilang kamu adalah kambing-kambingku. Enggak, kamu adalah domba-dombaku. Karena Yesus berharap domba tidak akan menanduk gembalanya. Kita pelihara kambing, Pak, itulah bahayanya. Yang melepaskan kambing-kambing. Yang kambing-kambing biarlah lepas aja dulu. Ada yang tanya, kenapa nggak ditelepon Pak? Sedang saya lepaskan pelan-pelan. Kenapa nggak dibina Pak? Sedang saya lepaskan pelan-pelan, saya bilang. Karena kambing perlu dilepas. Biarkan dia cari jalannya sendiri. Tapi domba perlu dibina. Dia harus tinggal di kumpulan. Kambing bisa makan hampir apa saja yang ditemukan di jalanan. Tapi domba tidak. Itu sebabnya kambing bisa ke gereja jalan-jalan, GJJ. Tapi domba dia akan makan dari satu tempat yang tepat. Di mana gembalanya bawa, di situ dia akan makan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Dia memberikan aku minum dari air yang tenang. Gembala yang membawa domba, memberikan makan. Haleluya. Kalau Anda punya gembala di sini, harusnya sebelum Anda pergi gereja manapun, Anda bertanya kepada gembala Anda, boleh nggak Pak aku ke sana? Kalau gembalamu bilang, ayo kita pergi sama-sama, itulah tempatnya. Gembala yang membawa engkau makan di mana. Jangan jadi kambing yang makan di jalan. Plastik pun dimakannya. Saudara pernah lihat dimakan kambing? Carilah di YouTube itu, banyak kambing makan plastik tulis. Karena kambing makan apa saja yang masuk. Oh ajaran ini, ajaran itu dia terima. Jangan kasih perpuluhan, jangan kasih memberi, dia terima. Itu sebabnya dia tidak pernah bertumbuh, dia tidak pernah dewasa, dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah diberkati Tuhan. Kenapa? Kerjanya kayak kambing, nanduk aja kerjanya.
Gembala domba memimpin dari depan. Karena domba mendengarkan suara gembalanya kayak tadi. Lihat tadi nggak ada gembalanya di dekat dia. Dia hanya teriak dari jauh, dombanya mendengarkan suaranya dan mereka mulai berkumpul. Sementara kambing dipimpin dari belakang karena keras kepalanya dan harus ada tongkat pukul-pukul. Shuh, 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 shuh. Domba tidak seperti itu. Kami berdoa Tuhan berikan domba-domba bagi kami, bukan kambing. Saya harap Pak Haryanto menemukan domba-domba di tempat ini. Dengarkan suara gembalanya. Hanya yang bukan harus dipukul-pukul, bukan harus ditunjuk-tunjuk, bukan harus diajak-ajak. Kau melayani minggu ini? Enggaklah dulu Bu, enggak usah dulu lah Bu. Itu cenderung menjadi kambing Bu. 3 kali enggak mau, enggak usah kasih pelayanan. Berbahaya nanti. Ya kan? Harus hati-hati. Kalau domba, dia akan sodorkan dirinya. Sama seperti domba, setahun sekali bulunya akan diambil daripadanya. Dia memberkati gembalanya. Ya kan? Kan ada lagunya. Old MacDonald had a farm. Iya, iya, oh. Pernah kecil kan? Nggak tahu lagunya. Di ladang itu, di kebun itu dia punya domba. Lalu domba itu ditanya, apa yang kau punya? Domba itu bilang, aku punya buluku yang bisa kuberikan. Bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk petani, tapi juga untuk anak yang ada di ujung jalan itu. Karena dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Domba memberkati gembalanya. Haleluya. Bahkan sebelum mati dipotong pun domba memberkati gembalanya, saudara. Haleluya. Sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia memberkati gembalanya. Dia memberkati tubuh Kristus. Dia memberkati gerejanya. Dia menjadi berkat dimanapun. Itu sebabnya Tuhan katakan, engkau adalah domba-dombaku jikalau engkau mendengar suaraku. Haleluya. Tanya, apakah Anda cuma sekedar ada di dunia ini? Atau Anda benar-benar mau hidup di dunia ini? Kalau engkau mau hidup di dunia ini, berikan hidup untuk Tuhan Yesus. Mulai hari ini berubahlah. Berubahlah. Mulai perhatikan firman Tuhan. Biarkan hidupmu berarti. Buat hidupmu berarti bagi orang lain. Bagi gerejamu, bagi sesamamu. Bukan hanya bagi keluargamu sendiri atau bagi dirimu sendiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan kepada dirimu sendiri, aku mau berikan hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, oh Rabayala laba shekere bas korianda nama.
katakan kepada dirimu sendiri, hidup ini kesempatan yang Tuhan beri. Paulus katakan, bagiku mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, aku akan hidup bagi Kristus. Sudahkah engkau memulai ini? Seringkali kita membalikkan formula Tuhan. Firman Tuhan katakan, cari dahulu dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Tapi kita selalu membalikkan firman Tuhan. Kita cari dunia dan yang lain-lainnya, baru kita mencari kerajaan Tuhan. Anda salah. Kalau engkau cari Tuhan, cari kebenarannya, maka semua yang lain ditambahkan Tuhan padamu. Hari ini prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, berikan hidupmu untuk Tuhan lebih dulu. Apapun yang terjadi, utamakan Tuhan, utamakan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan lihatlah Tuhan akan mengangkat saudara. Lihatlah Tuhan akan mengangkat keluarga. Lihatlah Tuhan akan membuat engkau berbeda di mata orang-orang, sehingga mereka melihat kemuliaan Kristus dalam dirimu. Jangan sekedar ada, tapi jadilah orang yang hidup pada generasimu ini, supaya engkau berarti bagi orang lain, berarti bagi kerajaan sorga, berarti bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Makasih Bapa di dalam surga, buat firman-Mu pada sore hari ini yang telah di kami. Biarlah firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Terus Tuhan berkati, Tuhan tambahkan terus pelayanannya, keluarganya. Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Octavianus beserta dengan Ibu yang sudah hadir bagi kami dan menyampaikan firman bagi kami. Senantiasa Bapak dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Pengumuman untuk ini, ibadah doa tanggal 13 Maret 2004 bertempat di Rusunawa, Penggilingan Tower E4, lantai 10, nomor 16, di rumah Bapak Haryanto. Oh, di rumah Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadah doa 13 Maret 2004 bertempat di Rusunawa, Penggilingan Tower E4, lantai 10, nomor 16, di rumah Bapak Haryanto, di rumah Bapak Gembala. Lalu doa puasa terakhir makan Kamis malam dan buka puasa Jumat pukul 4 sore. Ibadah raya minggu depan diadakan seperti biasa di tempat ini, jam 4 sore disertai dengan ibadah anak. Itu saja pengumuman untuk di minggu ini. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan berikan bagi kami apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kami kembalikan Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai Tuhan tempat ini sehingga semakin banyak pekerjaan Tuhan dibagikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Sembahan dijalankan, kita angkat pujian, nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari bernyanyi bagi Tuhan.
bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapamu dan namamu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya Engkau, ya amin, haleluya. Namamu Tuhan, haleluya. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan. Namamu Tuhan kami dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Kami tidak tahu apa yang mereka alami, apa yang mungkin mereka sedang kerjakan hari-hari ini. Biarlah tetap kasih Tuhan selalu ada dalam setiap hidup mereka. Kalaupun mereka dalam keadaan tubuh yang lemah, sakit yang mereka alami, kami berdoa bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan juga menjamah mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka alami kesembuhan, alami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah mereka di minggu ke depan bisa hadir dan berdatang beribadah ke rumah Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang hadir menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Tuhan juga berkati mereka. Mungkin ada persoalan, ada hal-hal yang mereka sedang pergumulkan hari-hari ini. Kami percayakan semua ke dalam genggaman Tuhan. Kami percayakan semua di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan akan bekerja melawat setiap mereka di dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Kami berdoa buat setiap kami yang sudah melayani. Tuhan berkati kami Bapa. Apa yang sudah kami kerjakan dan lakukan, semuanya di dalam berkat Tuhan. Dan kami kembalikan seluruh apa yang kami sudah perbuat dan kerjakan di sepanjang ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan, ya Tuhan, sepanjang minggu ke depan, usaha, pekerjaan, bisnis sekalipun, bahkan pelayanan-pelayanan kami, biarlah semua diberkati Tuhan. Anak-anak kami sekolah, dalam mereka juga mengikuti ujian demi ujian, Tuhan juga memberkati mereka. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sungguh menghormati orang tua mereka, bahkan anak-anak yang sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Di tengah perjalanan yang kami akan lalui, Tuhan pimpin sertai kami. Kendaraan apapun yang kami pakai, yang kami tumpangi, semua diberkati Tuhan. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing, semua dengan pertolongan Tuhan. Sekali lagi Bapa, terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Okta yang sudah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Beliau akan kembali ke Medan dalam tugas dan pekerjaan, bahkan pelayanan mereka bersama istri. Tuhan berkati, pimpin, sertai perjalanan mereka esok hari dengan selamat, dengan segala kebaikan Tuhan. Mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Medan, dengan jemaat yang ada di Medan, bahkan pelayanan-pelayanan di Medan. Tunggu di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya kami akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera dari surga. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Kunyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatan, sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh